teman-teman, perkenalkan nama saya Marius Karinta Tosivon. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan, saran, dan juga perbandingan masa reformasi dan masa Orde Baru. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari masa reformasi dan masa Orde Baru. Nah, yang pertama itu masa reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahannya yang membuat terjadinya penyelewengan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga yang lebih besar yaitu adalah KKN. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan pengertian dari Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari pemerintahan di Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988 diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia, juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk perintah yaitu Republik Dasar Konstitusi dari negara Indonesia, adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dan perbedaan serta saran untuk masa reformasi dan Orde Baru. Memiliki perbedaan signifikan dalam konteks politik, sosial, ekonomi di Indonesia. Reformasi pada tahun 1998 ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Orde Baru dikenal dengan kekuasaan otoriter, pembatasan kebebasan sipil, dan dominasi politik militer. Perbedaan menonjol antara keduanya adalah peningkatan demokrasi dan kebebasan di era reformasi, dengan munculnya multipartai, pemilihan umum bebas, dan kebebasan berpendapat. Nah, di sisi lain juga, Orde Baru dikenal dengan sentralisasi kekuasaan, pembatasan pers, dan praktik nepotisme. Yang berikut adalah saran untuk masa reformasi, melibatkan upaya untuk memperkuatkan institusi demokrasi, memastikan transparansi, dan meningkatkan partisipasi publik. Kritikannya mencakup tantangan terhadap korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan perlunya peningkatan kualitas layanan publik. Pentingnya untuk terus mengembangkan sistem demokrasi yang inklusif dan memberikan perhatian pada aspirasi masyarakat untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Nah, di sini juga saya memilih masa reformasi. Nah, alasan saya memilih masa reformasi adalah karena di masa itu masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat seluas-luasnya. Sekian saja dari saya, terima kasih.